Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, pasal 2, Tauhidul Asma, tentang keesaan nama Allah Subhanahu wa taala. Kaifiat atau cara-cara mengusyahadahkan tentang keesaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Anda pandang dengan mata kepala dan Anda syuhud dengan mata hati bahwa segala nama apapun juga pada hakikatnya kembali kepada sumbernya, asalnya ialah nama Allah Subhanahu wa taala. Alasannya ialah bahwa nama apapun juga yang ada di alam ini tentu ada yang diberi nama atau wujud musamma. Dalam arti hakiki sudah jelas bahwa tidak ada yang maujud atau diadakan ini kecuali Allah. Segala yang maujud atau yang diadakan pada hakikatnya hanyalah khayal atau kosong, atau waham atau sangka-sangka belaka, bila dinisbahkan atau dibandingkan dengan wujud Allah. Catatan: misalnya kita melihat seorang yang bernama si A, maka nama A ini adalah suatu nama dari seseorang. Seseorang ini disebutkan wujud musamma. Si wujud musamma tadi, andai kata kita bandingkan dengan wujud Allah, tentu tidak akan sebanding. Atau dengan perkataan lain, si wujud musamma tadi sama sekali tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan wujud Allah. Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Pintar, Maha Hebat, dan sebagainya. Tetapi seseorang atau sesuatu itu amat lemah, amat tidak berdaya, penuh dengan serba kekurangan dan lain-lain. Oleh sebab itulah maka kita katakan dan kita musyahadahkan bahwa pada hakikatnya segala nama apapun juga kembali kepada nama-nama Allah sebagai sumbernya. Wujud Allah itu qaim atau berdiri pada segala nama sesuatu. Zahir atau nyatanya nama sesuatu ini pada hakikatnya adalah satu. Maksudnya ialah bahwa sesuatu ini sebagai pembuktian atau kenyataan dari wujud Allah yang Maha Esa. Pengertian ini bukan berarti ittihad dan bukan pula dalam arti hulul. Maha sucilah Allah dari pengertian-pengertian itu. Catatan 1. Qaim atau berdiri pada segala nama sesuatu. Maksudnya ini bukan seperti berdirinya pohon pada akar atau seperti berdirinya jasad karena adanya ruh yang satu saat bisa berkumpul dan berpisah. Pengertian ini tidak dapat diterima. Akan tetapi, bila mana kita melihat sesuatu yang tentu ada namanya dengan penuh perhatian konsentrasi, sebenarnya yang terlihat itu adalah adanya, bukan sesuatunya. Namun si sesuatu dengan adanya itu sukar untuk diceraikan dan dipisahkan. Si sesuatu berbentuk dan berupa, tetapi si adanya itu tidak berbentuk dan tidak pula berupa. Adanya si sesuatu adalah maujud atau yang diadakan. Sedang Allah Subhanahu wa taala adalah wujud. Ada yang kekal abadi, sedia tanpa permulaan. Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Dhahir atau Maha Nyata. Lebih nyata dari segala yang nyata, bahkan lebih nyata daripada diri sendiri. 2. Ittihad dan hulul. Ittihad artinya terpadu, hulul artinya bersatu. Kata-kata ini tidak tepat kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
seakan-akan terpadu atau bersatu alam dan Allah. Memang ada di antara ahli sufi yang melahirkan kata-kata demikian. Namun bila mana kita pelajari hanya sekedar contoh-contoh atau misal-misal yang ingin memberikan pengertian yang mantap. Akhirnya mereka pun berkata dengan kerendahan hati, "Ma yakhruju baina syafataini illa isyaratan wa tibar." Apa saja yang keluar dari dua bibir hanyalah sekedar isyarat dan iktibar. Al-batin huwa mutaharrikun lil ajsam wa mutaharrikul batin fi huwal batin. Batin adalah penggerak jisim, penggerak batin adalah batin. Batin pada pengertian ini ada dua dan saling berbeda. Batin yang digerakkan dan batin yang menggerakkan ialah Allah yang bernama Al-Batin atau Maha Tersembunyi. Contoh lain dapat kita kemukakan, misalnya selembar kaca polos diwarnai dengan bermacam-macam warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Kemudian kita letakkan di bawah cahaya matahari. Tentu akan terlihat bermacam-macam warna pada bumi sebagaimana warna yang tercantum pada kaca tadi. Di situ dapat jelas terlihat bahwa cahaya matahari tidak terpisah cerai dengan zat mataharinya sendiri, dan tidak pula berpindah cahaya matahari itu kepada kaca tadi. Adanya bermacam warna pada bumi menunjukkan tentang keesaan matahari. Maha sucilah Allah daripada contoh dan misal. Maka pahamilah oleh Anda dengan kata-kata yang baik dan sempurna. Semoga Anda dapat memahaminya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat sesuai dengan maksud yang sebenarnya atau muwafaqah atau sesuai. Wahai saudara-saudaraku yang arif, andai kata Anda telah berhasil pada maqam atau tingkatan ini, lalu kemudian tajalli haq ta'ala atau tampak nyata kebenaran Allah Ta'ala bagi Anda dari celah-celah dinding madar atau kenyataan ini dengan dua macam nama atau isim, maka semua yang berupa madhar tersebut lenyap sirna di dalam keesaan atau hak ahadiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhuna al-allamah an-narul muhriqah maulana Syekh Abdullah bin Hizazi Asy-Syarqawi Al-Misri rahimahullah berkata dalam syarah wirid sahur, apabila tajalli Allah Ta'ala tampak nyata dengan asmanya, nama-namanya, zahirun terhadap hambanya, niscaya si hamba itu akan dapat melihat bahwa segala akuan kejadian semua ini adalah kebenaran Allah. Sepanjang pengertian bahwa zahir akuan itu adalah dengan zahirnya Allah, berdirinya akuan itu dengan nyatanya qayyumiyahnya atau sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri Allah dengan sendirinya, dan kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak akan mungkin bagi akuan ini ada dengan sendirinya, dan pula tidak mampu si hamba membedakan satu persatu segala akuan ini. Jelasnya hanya pada suatu pengertian bahwa makhluk ini hanya sekedar mazhar atau sandaran semata-mata. Si hamba hanya dapat memandang atau musyahadah bahwa Allah adalah hakikat segala sesuatu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. فَأَيَّنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Artinya, kemanapun kamu berhadap, di sanalah wujud Allah. Maksudnya, kemanapun dan dimanapun akal, hati, dan roh ini dihadapkan,
di sanalah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kadang-kadang tergelincir lidah, keluar kata-kata syafata atau syatiyah, suatu kata-kata kejutan yang tidak dibenarkan oleh syarak atau hukum, hal mana merupakan suatu bahaya musyahadah. Tidak terlihat lagi baginya segala akwal ini, karena sepenuhnya memandang wujudullah yang mutlak. Menurut perkataan Syekh Abdul Karim Al-Jilli, seorang hamba yang seakan-akan tidak terlihat lagi baginya segala makhluk ini, karena memandang terhadap hak Ta'ala, kebenaran tertinggi, sehingga si hamba tersebut berkata, tidak ada yang mawujud ini kecuali wujud Allah. Adalah karena mabuknya dan goib seperti yang telah terjadi terhadap Al-Hallaj. Maka perkataan orang yang mabuk demikian tidak bisa dijadikan pegangan. Catatan: yang dimaksudkan tidak bisa dijadikan pegangan adalah semau-maunya berkata seperti perkataan Al-Hallaj, atau perkataan Al-Hallaj dijadikan suatu dalil untuk memperkuat hujjah. Sultanul Auliya Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, andaikan peristiwa Al-Hallaj itu terjadi di zaman di masaku ini, pasti aku larang orang membunuhnya. Tentang isim jami' dan isim mani. Untuk musyahadah ini ada dua cara, yang kedua-duanya bertujuan satu. Pertama, jami' atau menghimpun, pemusatan. Pandangan batin atau syuhud atau musyahadah diawali segala kenyataan ini, kemudian terhimpun atau terpusat pandangan kepada yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan istilah syuhudul kathrah fil wahdah. Artinya, pandangan yang banyak pada yang satu. Kedua, mani', pencegahan yang menggagalkan. Yang dicegah dan yang menggagalkan pandangan itu adalah bila mana dianggap atau dipandang bahwa segala kenyataan makhluk ini adalah dari makhluk jua. Seharusnya adalah sesuai dengan istilah syuhudul wahdati fil kathrah. Artinya, pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya ialah daripada Allah jua nyatanya segala isi alam ini. Allah berfirman, walillahil amru wa ilaihi turja'un. Artinya, kepunyaan Allah segala urusan dan kepadanya jua kamu segala urusan itu dikembalikan. Bila mana Anda melihat seseorang yang bersikap atau berwatak pemurah, hendaklah Anda tanggapi bahwa sifat pemurah itu adalah kepunyaan Allah yang terlihat pada hamba itu hanyalah mazhar daripada nama Tuhan Al-Karim atau Maha Pemurah. Demikian pula seterusnya, bila Anda melihat seseorang yang berwatak sabar, maka dia itu sebenarnya adalah mazhar daripada nama Tuhan As-Sabur atau Maha Sabar. Al-Karim dan As-Sabur adalah nama-nama Tuhan. Maka hendaklah Anda luruskan pandangan itu sampai kepada nama-nama atau asma Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kenyataan pada si hamba atau makhluk ini. Masalah sifat-sifat Allah yang sehubungan dengan asma. Ada sementara orang yang arif billah menyatakan pendapatnya tentang sifat-sifat Allah. Menurut mereka, Allah itu tidak mempunyai sifat. Yang ada bagi Allah hanya asma atau nama-nama saja. Mereka mengemukakan dengan dua dalil, yaitu dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli ialah apa yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah.
Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai beberapa nama, maka berdoalah Anda dengan nama-nama tersebut. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama tad'una min huwa sami'un basirun wa mutakallimun wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sesungguhnya yang kamu seru itu adalah yang maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata, dan dia Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Dalil akli ialah dalil akal atau keterangan yang didapat sepanjang pertimbangan akal. Menurut akal logika, sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat, atau dapat pula dikatakan bahwa sifat adalah sesuatu tambahan pada zat. Jika seandainya Allah itu mempunyai sifat, berarti Allah adalah majhul atau tidak dapat dikenal kalau tidak melekat sifat-sifat itu. Catatan. Maksudnya, seakan-akan Allah atau zat Allah tidak berarti apa-apa kalau tidak dilengkapi sifat. Kalau demikian, maha sucilah Allah dari segala sifat, karena zat Allah tidak memerlukan atau berhajat kepada sifat. Zat Allah adalah maha mengerti dari segala yang mengerti. Sama sekali bukanlah dia majhul atau tidak dikenal. Catatan. Pendapat yang dikemukakan ini adalah hanya pendapat dari segolongan kecil, atau dalam istilah disebut qaul atau qil, merupakan pendapat yang lemah. Secara dalil akli, hal ini pun dapat ditolak dengan alasan sederhana. Mungkinkah ada sesuatu nama yang sehubungan dengan sifat kalau dia tidak mempunyai sifat? Misal nama Allah Qadir, Maha Kuasa. Mungkinkah ada nama demikian kalau dia tidak memiliki suatu sifat yang disebut qudrah atau kuasa? Tentu tidak mungkin. Syekh Muhammad Nafis, pengarang kitab ini, tidak berpendapat demikian. Sampai disinilah dahulu penjelasan tentang Tauhidul Asma, yang merupakan maqam atau tingkat kedua di kalangan arif billah. Setelah memahami dan matang dalam tingkat yang pertama, yaitu Tauhidul Af'al, kematangan tersebut adalah anugerah Allah kepada mereka yang tekun sebagai salik atau penuntut, maupun anugerahnya secara majzum. Maqam yang kedua ini adalah hasil dan buah daripada maqam yang pertama. Catatan tambahan. Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik-baik. Allah, lafaz atau ucapan yang maha mulia yang merupakan nama bagi zat ilahi yang maha suci serta wajib adanya atau ismuz zat. Ar-Rahman, maha pengasih, pemberi kenikmatan yang agung-agung, pengasih di dunia atau pengasih pada zahir. Ar-Rahim, maha penyayang, pemberi kenikmatan yang pelik-pelik, penyayang di akhirat dan atau pengasih pada batin. Al-Malik, maha merajai, maha memiliki, mengatur kerajaan dan miliknya dengan kehendaknya. Al-Quddus, maha suci, suci dari segala cacat dan celah. As-Salam, maha penyelamat, pemberi keamanan dan kesentosaan bagi makhluk. Al-Mu'min, maha pemelihara keamanan. Siapa yang salah mendapat siksa, sedang yang taat diberi pahala. Al-Muhaimin, maha penjaga, maha pemberi kebahagiaan lahir batin, melindungi segala sesuatu. Al-Aziz, maha mulia, kuasa dan mampu berbuat sekehendaknya. Al-Jabbar, maha perkasa, mencukupi segala kebutuhan
melangsungkan segala perintahnya, serta memperbaiki keadaan seluruhnya. Al-Mutakabbir, Maha Megah, menyendiri dengan sifat keagungan dan kemegahannya. Al-Khaliq, Maha Pencipta, mengadakan seluruh makhluk tanpa asal, juga menakdirkan adanya semua ini. Al-Bari, Maha Pembuat, mengadakan sesuatu yang bernyawa yang ada asal mulanya. Al-Musawwir, Maha Pembentuk, memberikan gambaran atau bentuk pada sesuatu yang berbeda dengan lainnya yang sesuai dengan keadaan dan keperluannya. Al-Ghaffar, Maha Pengampun, banyak pemberian maafnya dan menutupi dosa-dosa dan kesalahan. Al-Qahhar, Maha Pemaksa, menggenggam segala sesuatu dalam kekuasaannya serta memaksa makhluk menurut kehendaknya. Al-Wahhab, Maha Pemberi, banyak kenikmatan dan selalu memberi kurnia. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, membuat berbagai rezeki serta membuat pula sebab-sebab diperolehnya. Al-Fattah, Maha Membukakan, yakni membuka gedung penyimpanan rahmatnya untuk seluruh hamba-hambanya. Al-Alim, Maha Mengetahui, yakni mengetahui segala yang mewujud ini dan tidak ada sesuatu benda apapun yang tersembunyi dari pengetahuannya. Al-Qabir, Maha Pencabut, mengambil nyawa atau mempersempit rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Al-Basir, Maha Meluaskan, memudahkan terkumpulnya rezeki bagi siapa yang diinginkan olehnya. Al-Khafid, Maha Menjatuhkan, yakni terhadap orang-orang yang selayaknya dijatuhkan karena akibat kelakuannya sendiri. Ar-Rafi, Maha Mengangkat, yakni terhadap orang-orang yang selayaknya diangkat karena usahanya yang giat, yaitu yang termasuk golongan kaum yang bertakwa. Al-Mu'iz, Maha Pemberi kemuliaan, yakni kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya dengan memberinya pertolongan dan kemenangan. Al-Muzil, Maha Pemberi kehinaan, yakni kepada musuh-musuhnya dan musuh umat Islam seluruhnya. As-Sami, Maha Mendengar. Al-Basir, Maha Melihat. Al-Hakam, Maha Menetapkan hukum, sebagai hakim yang memutuskan yang tidak seorang pun dapat menolak keputusannya, juga tidak seorang pun yang kuasa merintangi kelangsungan hukumnya. Al-Adil, Maha Adil, serta sangat sempurna dalam keadilannya. Al-Latif, Maha Halus, yakni mengetahui segala yang samar-samar, yang pelik-pelik dan yang kecil-kecil. Al-Khabir, Maha Waspada atau Maha Pemberi kabar. Al-Halim, Maha Penghibah, Maha Penyantun, penyantun yang tidak tergesa-gesa melakukan kemarahan dan tidak pula gegabah memberikan siksaan. Al-Azim, Maha Agung, yakni mencapai puncak tertinggi dari mercusuar keagungan karena bersifat dengan segala macam sifat kebesaran dan kesempurnaan. Al-Ghafur, Maha Pengampun, banyak pengampunannya kepada hamba-hambanya. Asy-Syakur, Maha Pembalas, yakni memberikan balasan yang banyak sekali atas amalan yang kecil dan tidak berarti. Al-Ali, Maha Tinggi, yakni mencapai tingkat yang setinggi-tingginya yang tidak mungkin digambarkan oleh akal pikiran siapapun dan tidak dapat dipahami oleh otak yang bagaimanapun pandainya. Al-Kabir, Maha Besar, yang kebesarannya tidak dapat diikuti oleh panca indera ataupun akal manusia. Al-Hafiz, Maha Pemelihara, yakni menjaga sesuatu jangan sampai rusak dan goncang, juga menjaga segala amal perbuatan hamba-hambanya sehingga tidaklah disia-siakan sedikit pun untuk memberi balasannya. Al-Muqit, Maha Pemberi kecukupan, baik yang berupa makanan tubuh ataupun makanan rohani. Al-Hasib, Maha Penjamin, yakni memberi jaminan kecukupan kepada seluruh hambanya,
juga dapat diartikan maha menghisap amalan hambanya pada hari kiamat. Al-Jalil, maha luhur, yang memiliki sifat-sifat keluhuran karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Al-Karim, maha pemurah, mulia hati dan memberi siapapun tanpa diminta atau sebagai penggantian dari sesuatu pemberian. Ar-Raqib, maha peneliti, yang mengamat-amati gerak-gerik segala sesuatu dan mengawasinya. Al-Wasi, maha luas, yakni bahwa segala kerahmatannya itu merata kepada segala yang maujud dan luas pada ilmunya terhadap segala sesuatu. Al-Mujib, maha mengabulkan, yang memenuhi permohonan siapa saja yang berdoa kepadanya. Al-Hakim, maha bijaksana, yakni memiliki kebijaksanaan yang tertinggi, kesempurnaan ilmunya, serta kerapiannya dalam membuat segala sesuatu. Al-Wadud, maha pencinta, yang menginginkan segala kebaikan untuk seluruh hambanya, dan pula berbuat baik pada mereka itu dalam segala hal ihwal dan keadaan. Al-Majid, maha mulia, yakni yang mencapai tingkat teratas dalam hal kemuliaan dan keutamaan. Al-Ba'its, maha membangkitkan, yakni membangkitkan para rasul, membangkitkan semangat dan kemauan, juga membangkitkan orang-orang yang telah mati dari masing-masing kuburnya nanti setelah tibanya hari kiamat. Asy-Syahid, maha menyaksikan atau maha mengetahui keadaan semua makhluk. Al-Haq, maha hak, maha benar, yang kekal dan tidak akan berubah sedikitpun. Al-Wakil, maha memelihara penyerahan, yakni memelihara semua urusan hamba-hambanya dan apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka itu. Al-Qawi, maha kuat, yaitu yang memiliki kekuatan yang sesempurna-sempurnanya. Al-Matin, maha kokoh atau perkasa, yakni memiliki keperkasaan yang sudah sampai di puncaknya. Al-Wali, maha melindungi, yakni melindungi serta menertibkan semua kepentingan makhluknya karena kecintaannya yang sangat pada mereka itu dan memberi pertolongannya yang tidak terbatas pada keperluan mereka. Al-Hamid, maha terpuji, yang memang sudah selayaknya untuk memperoleh pujian dan sanjungan. Al-Muhsi, maha menghitung, yang tidak satu pun tertutup dari pandangannya, dan semua amalan itu pun diperhitungkan sebagaimana wajarnya. Al-Mubdi, maha memulai, yang melahirkan sesuatu yang asalnya tidak ada dan belum maujud. Al-Mu'id, maha mengulangi, yakni menumbuhkan kembali setelah lenyapnya atau setelah rusaknya. Al-Muhyi, maha menghidupkan, yakni memberikan daya kehidupan pada setiap sesuatu yang berhak hidup. Al-Mumit, yang maha mematikan, yakni mengambil kehidupan roh dari apa-apa yang hidup lalu disebut mati. Al-Hayy, maha hidup, kekal pula hidupnya itu. Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, baik zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya, juga membuat berdirinya apa-apa yang selain dia, dengannya pula berdirinya langit dan bumi. Al-Wajid, maha kaya, dapat menemukan apa saja yang diinginkannya, maka tidak membutuhkan pada sesuatu apapun karena sifat kayanya yang secara mutlak. Al-Majid, maha mulia. Al-Wahid, maha esa. As-Samad, maha dibutuhkan atau tempat bergantung, yakni selalu menjadi tujuan dan harapan orang di waktu ada hajat dan keperluan. Al-Qadir, maha kuasa. Al-Muqtadir, maha menentukan. Al-Muqaddim, maha mendahulukan, yakni mendahulukan sebagian benda dari yang lainnya dalam perwujudannya atau dalam kemuliaan, selisih waktu dan tempatnya. Al-Mu'akhir, maha mengakhirkan atau membelakangkan.
Al-awwal, maha pertama, dahulu sekali dari semua yang mawjud. Al-akhir, maha penghabisan, kekal selama-lamanya tanpa wujud. Al-zahir, maha nyata, yakni menyatakan dan menampakkan kewujudannya itu dengan bukti-bukti dan tanda-tanda ciptaannya. Al-batin, maha tersembunyi, tidak dapat dimaklumi zatnya, sehingga tidak seorang pun yang dapat mengenal zatnya. Al-wali, maha menguasai, menggenggam sesuatu dengan kekuasaannya dan menjadi miliknya. Al-muta'ali, maha suci, maha tinggi, terpelihara dari segala kekurangan dan kerendahan. Al-bar, maha dermawan, banyak kebaikannya dan besar kenikmatan yang dilimpahkan. At-tawwab, maha penerima taubat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bermaksiat untuk melakukan taubat, lalu Allah akan menerimanya. Al-muntaqim, maha penyiksa kepada orang-orang yang berhak untuk memperoleh siksanya. Al-afu, maha pemaaf, pelebur kesalahan orang yang suka kembali untuk meminta maaf kepadanya. Ar-rauf, maha pengasih, banyak kerahmatannya dan kasih sayangnya. Malikul mulk, maha menguasai kerajaan, maka segala perkara yang berlaku di alam semesta, langit, bumi dan sekitarnya, serta yang dibaliknya alam semesta itu, semuanya sesuai dengan kehendak dan iradatnya. Zul jalali wal ikram, maha memiliki kebesaran dan kemuliaan, juga zat yang mempunyai keutamaan dan kesempurnaan pemberi karunia dan kenikmatan yang amat banyak dan melimpah ruah. Al-muqsit, maha mengadili, yakni memberikan kemenangan pada orang-orang yang teraniaya dari tindakan orang-orang yang menganiaya dengan keadilannya. Al-jami, maha mengumpulkan, yakni mengumpulkan berbagai hakikat yang telah bercerai-berai dan juga mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari pembalasan. Al-ghani, maha kaya, maka tidak membutuhkan apapun dari yang selain zatnya sendiri, tetapi selain zatnya itu amat membutuhkan padanya. Al-mughni, maha pemberi kekayaan, yakni memberikan kelebihan yang berupa kekayaan yang berlimpah-limpah kepada siapa saja yang dikehendaki dari golongan hamba-hambanya. Al-mani, maha pembela atau maha penolak, yaitu membela hamba-hambanya yang saleh dan menolak sebab-sebab yang menyebabkan kerusakan. Ad-dhar, maha pemberi bahaya, yakni dengan menurunkan siksa-siksanya kepada musuh-musuhnya. An-nafi, maha pemberi kemanfaatan, yakni meratalah kebaikan yang dikaruniakannya itu kepada semua hamba dan negeri. An-nur, maha bercahaya, yakni menonjolkan zatnya sendiri dan menampakkan untuk yang selainnya dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Al-hadi, maha pemberi petunjuk, yaitu memberikan jalan yang benar kepada segala sesuatu agar langsung adanya dan terjaga kehidupannya. Al-badi, maha pencipta yang baru, sehingga tidak ada contoh dan yang menyamai sebelum keluarnya ciptaannya itu. Al-baqi, maha kekal, yakni kekal hidupnya untuk selama-lamanya. Al-warith, maha pewaris, yakni kekal setelah musnahnya seluruh makhluk. Ar-Rashid, maha cendekiawan, yakni memberikan penerangan dan tuntunan kepada seluruh hambanya, dan yang segala peraturannya itu berjalan menurut ketentuan yang digariskan oleh kebijaksanaan dan kecendiakawanannya. Asy-Syabur, maha penyabar, yang tidak tergesa-gesa memberikan siksaan dan tidak pula cepat-cepat melaksanakan sesuatu sebelum waktunya. Jalla Jalaluh, nyata benar kemuliaan.